eh Adik-adik mahasiswa ekonomi Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu materi tentang bagaimana kita memahami eh, kaidah hukum fikih, kemudian kita memahami hukum usuliyah. Nah, hari ini kita akan coba kemudian memahami tentang satu hal yang paling penting dari ekonomi Islam, yaitu adalah urgensinya apa sih ketika kita bicara tentang kaidah hukum fikih bagi kegiatan ekonomi kita. Nah, kegiatan ekonomi itu kan bagaimana kemudian kita bisa menjadi makhluk ciptaan Allah yang kemudian memenuhi segala kebutuhan kehidupan kita, kemudian kita memenuhi itu dengan cara-cara yang elegan dalam tanda kutip begitu ya adik-adik ya. Jadi ketika kita bicara tentang apa sih sebenarnya hal-hal yang menurut kita penting dari kaidah fikih untuk ekonomi Islam adalah karena kita sebagai umat Islam itu harus paham tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan aktivitas kita sebagai sesama manusia. Nah, urgensi dari kaidah fikih dalam menetapkan dalam kegiatan ekonomi Islam itu banyak fungsinya. Yang salah satunya itu adalah menetapkan fatwa, yaitu membantu identifikasi masalah fikih. Kenapa kemudian eh, fatwa itu penting untuk identifikasi masalah fikih karena tidak semua kegiatan ekonomi itu dilaksanakan atau sudah ada di zaman Nabi. Untuk teman-teman semua ya. Jadi kalau kita ingin mengidentifikasi itu, maka yang pertama harus kita lakukan adalah mencoba untuk mengetahui apakah kegiatan ekonomi yang kita lakukan itu ada hukum dasarnya. Kalau tidak ada, bagaimana kemudian kita mencarikan hukum supaya kegiatan ekonomi yang kita lakukan itu tidak ada sesuatu yang meragukan gitu ya. Tidak ada keraguan dari apa yang harus kita lakukan sebagai pelaku ekonomi. Nah, selain itu, pentingnya kita belajar kaidah fikih itu adalah untuk manajemen kerumitan masalah fikih. Karena masalah fikih itu rumit. Masalah fikih itu bermacam-macam. Apalagi kalau kita melihat fenomena ekonomi di dunia modern, banyak sekali kegiatan ekonomi itu yang akan susah dicarikan status hukumnya. Contoh misalkan ketika kita bicara tentang cryptocurrency, ada orang yang bilang itu boleh, ada yang bilang itu tidak boleh, ada yang kemudian menganggap ini masih perdebatan dan perlu untuk dicarikan solusi. Nah, ini merupakan kerumitan-kerumitan masalah fikih yang perlu diputuskan. Sebenarnya kegiatan ekonomi yang seperti itu halal apa haram, boleh apa tidak, begitu. Kemudian selanjutnya, itu adalah pentingnya kita belajar kaidah fikih itu berfungsi untuk menganalisis hakikat permasalahan fikih. Jadi masalah fikih itu masalah apa sih? Tentu kita pasti akan mensematkan permasalahan fikih itu tentang bagaimana kita sebagai manusia itu bisa melaksanakan ibadah dengan baik, bisa melaksanakan kehidupan dengan baik, meskipun kita melaksanakan kehidupan itu di dunia, tetapi kita masih mendapatkan pahala-pahala yang bisa diakui oleh Allah sebagai salah satu kegiatan yang menunjukkan bahwa kita ini adalah muslim yang baik. Kemudian urgensi lain dari kaidah fikih adalah mendeskripsikan prinsip umum dan pokok masalah fikih. Jadi sebenarnya ada masalah-masalah umum teman-teman semua ya, dan juga ada masalah-masalah khusus. Kalau kita bicara masalah umum fikih, tentu kita sudah bisa mengunci itu dari dari membedakan antara ibadah mahdhu dan ghairu mahdhu misalkan. Atau kita bicara tentang mana yang berkaitan dengan nas dan mana yang berkaitan dengan tidak nas, sehingga ada perlu tambahan-tambahan penjelasan yang mungkin untuk dimasukkan sebagai kepenguatan kita dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Selain itu, urgensi dari kaidah fikih itu juga menunjukkan adanya kedudukan sumber pengambilan hukum, kemudian memahami maqasid syariahnya, rahasia-rahasianya, kenapa kemudian muncul hukum A, kemudian muncul hukum B, sehingga kemudian kita sebagai umat itu milih hukum yang mana, kemudian dari pemilihan itu ada dasar-dasar logika yang dipakai gitu ya, teman-teman ya. Sehingga dengan adanya fikih itu, dengan adanya kaidah fikih itu kita belajar untuk bersikap yang rasional, bersikap yang logis gitu ya. Sehingga memudahkan kita dalam menentukan sebab hukum dan mengeluarkan hukum ketika kita diminta untuk memutuskan sebenarnya kegiatan ekonomi ini sudah boleh apa tidak.
Makanya kalau kita bicara tentang kaidah fikih, kita bisa mencari itu dari beberapa kegiatan-kegiatan dan mencari beberapa sumber yang mungkin sudah terangkum dalam keputusan para ulama. Kalau di Indonesia itu ya adanya Majelis Ulama Indonesia dengan muncul fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Ataupun jika kita memang merasa bahwa itu belum cukup, kita bisa mendiskusikan itu dalam forum-forum ilmiah, misalkan salah satu ormas terbesar gitu ya di Indonesia memutuskan untuk memberikan status haram kepada tindakan ekonomi A, meskipun di ormas lain tidak. Nah, ini kan menjadi satu pembeda bahwa ya kalau kita bicara kaidah fikih ya kita perlu untuk tahu dulu sebenarnya sumber hukumnya apa, makosyid syariahnya apa, kemudian kontekstualisasinya dalam kegiatan ekonomi itu apa. Sehingga bagi kita menjadi sesuatu yang penting untuk kita laksanakan, untuk kita pahami bahwa kaidah fikih itu akan memudahkan kita untuk mempelajari ekonomi Islam. Karena dengan adanya kaidah fikih kita tahu kaidah-kaidah yang bisa kita gunakan tanpa harus eh, mempelajari secara spesifik gitu ya usul fikihnya gitu. Kita mungkin bisa menikmati hasil-hasil kajian, hasil-hasil keputusan dari para ulama itu dalam bentuk kaidah fikih supaya kita sebagai masyarakat muslim yang awam ini tidak salah dalam pengambilan hukum, tidak salah dalam melakukan kegiatan ekonomi, dan hukum yang ada itu menjadi hukum kesepakatan yang kemudian memudahkan kita dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Begitu untuk singkatnya dari materi urgensi kaidah fikih, tentu ini menjadi satu pembuka sebagai ruang-ruang diskusi kita untuk di kemudian hari dan nanti kita sebagai mahasiswa yang kemudian ada di kelas kaidah hukum ekonomi Islam, kita perlu untuk merefleksikan diri apakah kemudian yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan kaidah fikih. Makanya kemudian penting bagi kita untuk mendeklarasikan gitu ya teman-teman semua ya bahwa kita memang adalah ahli ekonomi Islam yang akan memberikan banyak solusi gitu ya terkait dengan fenomena-fenomena ekonomi yang ada saat ini ataupun fenomena ekonomi yang ada di kemudian hari. Inilah inti dari materi kedua yaitu tentang urgensi kaidah fikih. Tentu itu menjadi satu pengantar bagi adik-adik semua, bagi mahasiswa semua untuk lebih detail dalam mempelajari tentang ekonomi Islam dan nantinya kita bisa meningkatkan khazanah keilmuan ekonomi Islam melalui kajian-kajian hukum ekonomi, kemudian dengan memberikan alternatif solusi dari berbagai macam masalah yang muncul untuk masyarakat dalam saat melaksanakan kegiatan ekonomi.